terbang seperti zombie, jalan tanpa suara, membantu tanpa kata, nafasnya bau naga, langkahnya pun oleng, membantu berteriak takut dikira celek. Dia mabuk parah, kencing di ruang tamu, lantai rumah basah, karpet pun ikut bau. Sadar dia pengaruh obat gila, hidupnya rusak penuh dengan drama. Zombie di ruang tamu, bikin takut para pembantu. Zombie kencing di ruang tamu, bikin takut anak-anakku. Delu. Bangsa risak, keluarga pun rusak, mata tak berbicara, kau tak bisa mengelak. Bangkitlah teman, keluar dari kotak, jangan kau kelamaan, kamu tak punya otak. Zombie di ruang tamu, bikin takut para pembantu. Zombie kencing di ruang tamu, bikin takut anak-anakku. Zombie di ruang tamu, bikin takut para pembantu. Zombie kencing di ruang tamu, bikin takut anak-anakku. Zombie di ruang tamu, bikin takut para pembantu. Zombie kencing di ruang tamu, bikin takut anak-anakku. Zombie kencing di ruang tamu, bikin takut anak-anakku. Gila. Kosan Delu jadi berasa serem banget, Brody. Ini tiba-tiba kedatangan tangga kosan Delu yang emang sering menghantui kosan Delu. Selamat datang di kosan Delu buat kawan-kawan Prison of Bacepron. Bukan. POB bukan itu artinya? Bukan Prison of Bacepron. Itu yang next kan katanya. Oh, oke, yang next ke sini. Tangga kosan Delu yang next. Oke. Prison of Blues. Gila. Ini prepare banget mereka sampai make upan dulu. Emang mau pada kemana sih? Ini bukan make up, memang aslinya gini. Serem. Aslinya serem. Cosplay muka baik. Cosplay muka baik. Ngomong gimana kabar nih kawan-kawan nih? Sehat. Alhamdulillah Semua ya, sehat makanya kita. pada di sini. Tapi ini kayak bonyok-bonyok begini. Terus pada perang gak sih? Tadi depan itu di bawah tukang parkir. Sehat tapi habis pisum. Kalau gua ngambil minuman dulu ya. Kirain minuman sponsor. Justru itu, ini kan pancingan karena belum ada sponsor, Yang ada aja arak Bali, arak Bali, ini nih, Astagfirullah. arak Bali. So, jadi ini kalian sekarang lagi tur di Bali ya, Jawa Bali ya? Ya, Butuh berapa lama persiapan kalian buat tur? kalau persiapan nge-range waktunya mungkin sekitar 1 bulan. Tapi ini kan sambil jalan kan. Jadi sambil jalan, sambil nyari. Sambil jalan sambil nyari? Iya, sambil jalan sambil Nyari nyari. keributan atau nyari apa? Yang jelas dong, spesifik gitu loh. Sambil nyari gigs. Nyari Nyari gigs gigs, ya. nyari Jadi kita gigs. nentuin tanggal dulu. Ah. Tanggal yang udah dapat kita jalan dulu, misalnya Jawa Bali itu Jakarta kemarin dapat 3, Bali dapat 3, baru kita jalan nih. Berarti Nah, di tengah-tengah itu kita nyari di link tuh. Dari portofolio oke. kita tur itu kita buat di link Berapa lama turnya? sampai September. Sampai September. Ya. Oke. Tapi ini dalam rangka apa, dalam acara tur apaan sih? Kalau yang ini untuk album yang baru ini. Oh. Promo album sebenarnya. Yang banyak kolaborasinya tuh ya. Yo, dan 2 bulan. Oh iya, itu kan lagu satunya kenal tuh. Itu wah. Ini album baru. Ini album keberapa nih? Keempat. Album keempat. Album keempat. Dan tapi katanya kan kalian sempat ngeluarin 11 album kompilasi, maksudnya gua nggak paham deh.
Ya, kompilasi. Ya kompilasi, kan ada banyak juga yang dulu dari awal-awal kita ikut kompilasi di lokal, terus ada yang di Jerman. Dari majalah-majalah itu kita ikut album kompilasi. Ntar lu mimisan ya? Ini habis upacara. Kayak kurang tidur ya, matanya udah pada hitam. Makanya selama tur kayaknya kurang tidur ya. Matanya pada hitam-hitam Efek semua. dari tur ya sebenarnya. Jadi 11 album itu yang kompilasi. Bukan cuma di Indonesia tapi juga ada di Amerika, di Kebanyakan di Eropa. luar memang. Kebanyakan di luar ya. Oh, kalau banyakan di luar makanya justru malah yang bahaya tuh kalau di dalam. Oh, kalau misalkan yang kompilasi itu biasanya kalian nyelipin satu lagu dari 11 album kompilasi itu. Itu salah satunya misalkan ada gak band dari 11 album itu band-band yang gede yang mungkin yang udah konvensional gitu, orang-orang udah tahu gitu. Salah satunya itu apa? Nggak ada sih, sejauh ini cuma satu genre aja di psychobilly gitu. Psychobilly itu kayak genre yang kayaknya di Indonesia juga jarang ya? Iya, ya kebetulan yang di Indonesia yang aktif cuman kita aja. Tapi yang kayak apa, kayak dulu kan ada yang serem-serem kayak Ejakula horror punk itu. Horror Horror punk. punk. Tapi kan kayak horor-horan kayak kalian juga ya. Berarti 11-12 sama Kuburan nggak? Kan make up-nya sama nih. Kuburan make up-nya horor. Lagunya tidak. Namanya juga horor. Namanya juga horor. Iya. Oke, jadi 11 album di luar. Terus nah sekarang kalau untuk album si Prison of Blues-nya sendiri udah berapa album? 4 album. Nah, ini yang keempat. Ini yang keempat nih. Berarti dari tahun berapa sih? Dari tahun belasan kan? 2007. Oh, 2007. 2007 ya. Oh, gue yang ketinggalan berarti emang. Memang nggak terkenal. 2007 tapi nggak terkenal. Belum. Di sini ya. Belum. Tapi emang kalian kan udah punya apa ya, karakter banget lah dengan kayak tampilan gini, musik yang emang jarang orang mainin mungkin karena musiknya yang jarang orang mainin jadi kayak apa ya, kurang kelihatan kali ya karena dibilang masih minoritas. Iya, pendengarnya juga masih minim kan kalau di Indonesia. Ghost gitu yang denger. Nope. Gue juga bingung juga denger kita juga. Sama dukun-dukun. Album keempat ini kenapa harus banyak kompilasi? Sebelumnya nggak ada banyak. kayak kolaborasi gitu. Nah, ini kebetulan agak panjang dikit nih. Jadi kalau saya Kalau kebetulan berarti nggak disengaja dong ya? apa ya? Kalau kebetulan berarti nggak disengaja dong? Kebetulan itu. Ya sedikit tapi. Berarti iya. Jadi Kebetulan kalian tuh nggak sengaja. sengaja atau enggak bikin album ini terus ngajak kolaborasi? Ajak kolaborasinya nggak sengaja sebenarnya. Oh, nggak sengaja. Karena Nggak sengaja. kebetulan lagi. Kata lainnya apa ya? Kebetulan ya. Jadi ya kebetulan sengaja. Nah, band ini dikenal tuh di Eropa. Bukan sombong tapi memang dikenal banget kalau di sana itu. Wah, Di gila. psychobilly, di genre psychobilly itu dikenal banget. Nah, psychobilly itu memang rootnya dari rockabilly. Tapi yang perbedaan paling mencolok itu adalah cerita-cerita tentang horor Eropa kayak Temanya. Dracula, Vampire. kayak Zombie. Frankenstein gitu. Nah, album yang ini kita pengen penetrasi. Penetrasi gimana ya? Itu ke pasar, Penetrasi ejakulasi di ke pasar Indonesia gitu. Oke, dengan kayak bikin kayak perbandingan kayak hantu sana juga punya cerita, hantu sini juga punya cerita. Ya, betul, kita ngangkat betul. hantu-hantu dari sini gitu. Nah, ternyata pas Yang kita yang hantu yang diangkat apa aja? pocong, Kuntilanak. terus ada cerita santet gitu. Tapi mereka lu bikin kayak kontrak dulu mereka, perjanjian kayak takutnya ada keluarga mereka yang nggak terima kan, kita nggak tahu. Nah, itu belum sih, cuma nanti paling kalau dia gugat ke LMK gitu. Digugat, disomasi kan. Royalti ya. Royalti. Tapi ada berapa lagu di dalam satu album yang terbaru? 15. 15. 15 lagu dengan berapa banyak kolaborator? 12. Ada siapa aja itu? Bentar ya. Yang inget. Jadi gini cerita kenapa tadi kolaborator belum kejawab nih. Berarti kalau ada yang nggak diingat, maaf ya, Anda belum termasuk. Banyak soalnya. 12 nih. Jadi kenapa kita ngajak teman-teman Indonesia itu karena ternyata pas kita bikin, nah itu baru kebetulan, kok ada yang kurang ya, kayak kurang Indonesianya nih. Nah habis itu kita ngajak, contohnya lagu zombie gitu, kita butuh sosok yang agak bajingan misalnya.
kita ngajak siapa ya? Tanya aja GPT, keluar nama Delui. Nah, kita ngajak Delui. Paling atas Nah, kayak gitu-gitu contohnya gitu. Terus siapa lagi selain Delui ya selain Ada Mas Ed Mas Ed Sarani, Sarani Ed dari Sarani. Edane. Oh, Edane. Mas Ari Padi. Sari Padi. Ada les mana enggak ngajak ya? Belum, Barangkali masih Mangu. termangu-mangu waktu itu. Oh, Iya. Terus. Ada Zaki dari ex Fanny Kopral. Terus ada Aci. Terus siapa lagi? Grace. Komeng segala malam. Oh, keren Komeng. Bukan ya? Dia udah jadi anggota dewan masih ngeband. Ada juga yang dari Eropa. Dari Belanda ada 2. Ya. Ada dari Belanda? Iya. Itu siapa? Itu Dimitri Hauk dari vokalisnya band Psycho Billy dari Rotterdam. Sama bandnya namanya Xenobites. Sama mantan gitarisnya Medicine, Ramon namanya. Itu kolaborasi dalam satu lagu di. Itu band-band legend tuh. Medicine tuh kayak di sini kayak God Bless gitulah. Jadi kita featuring sama Ian Antono. Ya, itu band tahun 87 itu. Oh, biasanya yang panggungannya udah kurang tuh dia. Iya. yang punya kan, PayPal. Kalau kadang-kadang gitu, musisi udah lama udah nggak berkarya. Iya. Udah akhirnya yuk ikut kolaborasi yuk. Lumayan kan dapat panggungan lagi kayak gitu. Ya dong. Lu kali-kali jawab dong, jangan tahu lu curang lu. Anyway terlalu gue lupa nih. Harusnya memperkenalkan dulu dong. Sekarang kan lu udah bongkar pasang ini kan apa personil yang terbaru ini dong. Kenalin dulu dong. Dari sana aja. Saya personil baru berapa bulan ya? 5 bulan di Prison of Blues. Saya Dana dan pegang bass. Kontra ya. Iya, upright lah. Woi. Terus Topan gitar. oke. Gitu. Saya Andy di drum. Saya Bowo vokal. Saya Bayu Randu di gitar juga. Oke. Wah, gila nih. Ini apa ya? Berasa langsung horornya berasa nih ya kamar gue ya. Emang apa kayak kalian membentuknya dari awal pakai make up gitu? Sebenarnya dari awal enggak sih. Sebenarnya awal kita dulu awal masih bawain punk rock. Punk rock kan. The Clash, terus Social Distortion segala macam. Berarti album yang pertama juga lebih ke genre Kalau punk album rock? pertama udah saya udah pakai kontrabas. Oh, oke. Jadi awal-awal karena itu masih kita pelajari, jadi kita masih pakai electric bass. Oke. Tapi di album pertama udah pakai kontrabas. Kontrabas. Pas rilis album pertama itu semua yang di record itu pakai kontrabas. Betul. Wih, tapi asalnya dari Temanggung. Temanggung. Tapi kan kalian ini kan nggak semuanya Temanggung kan? Enggak. Cuman kita berdua yang Temanggung. Ya. Tapi kan Bayu juga di Bali sekarang. Iya. Iya. Temanggung Bali sih, bolak-balik. Lu Tapi awalnya band ini emang dari Temanggung ya. Iya. Personilnya aslinya tuh emang dari. kalian tahu nggak Temanggung itu? Ini dia. Enggak, kalau justru kalian tuh apa ya asalnya kan dari Temanggung nih. Kalau misalkan di Sunda itu Temanggung berarti nggak manggung men. Oh, Temanggung. iya, Temanggung. Iya. Iya. Pantesan kita Oh, nggak iya. mau Iya. Kotanya bisa di aransemen nggak di kotanya? Jadi Jadi brandingnya. Iya. tapi justru malah sebaliknya ya. Namanya dari Temanggung tapi justru malah manggung terus. Wah. Namanya itu The Manggung. Demanggung. Iya benar. Tambahin hal. Bahkan kalau misalkan orang tuh ghost tuh mana gitu, kalau kalian ghostnya tuh ghost setan ya tulisannya. Nah itu berarti Demanggung. Anjay. Oke. Gimana sih proses berkaryanya Prison of Blues ini? Gue penasaran gitu men, karena kan apa kayak nggak semuanya satu daerah kayak tetanggaan segala macem gitu loh. Gimana? Kalau misalkan berkarya lu gimana? By Google Meet atau gimana gitu? Iya kan? Kita sebenarnya grup WhatsApp aja. Latihannya lewat WhatsApp. Enggak, kebetulan di album keempat ini kan Bowo sama Bayu tuh udah punya beberapa materi gitu kan. Terus cuman nyari waktunya aja tuh yang susah untuk ketemu gitu. Akhirnya Bayu ngirimin lagu, kita ulik gitu, Bowo. Terus untuk album ini kebetulan kayak tahu bulat prosesnya.
Cepat. Dadakan. Iya, gue juga ngerasa tuh diajaknya dadakan. Iya, dadakan banget ya. Ya sebenarnya kalau nggak dadakan bukan POB. Emang gitu terus ya. Mau tur aja dadakan. Rata-rata ya kayak gitu. Astaga. Tapi keren, justru yang dadakan justru yang jadi kan. Amin. Mestinya kalian sampai udah sekarang tur Jawa, Bali, dan bahkan nanti tahun ini di bulan Oktober tur Eropa. Iya. Wah gila. Udah berapa kali sih kalian tur di luar? 4 kali. Tahun Mau lalu yang kelima nih. keempat, mau kelima. Ini mau kelima. Tahun ini mau yang kelima. Tahun-tahun sebelumnya Eropa semua. Eropa sama Inggris. Inggris. Ya. Inggris tahun berapa tuh? 2016. Nah itu lu perbedaan culture-nya gimana di sana men? Kalau misalnya ketika misalnya lu kan lirik juga banyaknya bahasa Indonesia kan? Enggak malahan. Enggak. Baru ini bahasa Indonesia. Baru ini ada banyak. berapa Oh. sih? Ada 4. Justru banyaknya materi bahasa Inggris, Bahasa Inggris. makanya lebih dikenal di luar ya Iya. daripada di Indonesia. Mungkin itu kali, mungkin ntar album ini yang baru ini di Indonesia juga kebangun tuh men. Ya. Amin. Iya dong. Amin. Siapa yang pernah tahu kan Iya. gitu kan. Terus nanti bulan Oktober justru kalian misalkan berangkat satu band nih. Iya. Itu mau kemana aja? Kalau festivalnya sih di Oberhausen di Jerman. Yang besarnya. Ya. Itu teman-teman komunitas Psychobilly semua Psychobilly tuh. memang acara Psychobilly spesial Halloween. Jadi kan tanggal 31 Oktober itu acaranya. Jadi di Oberhausen di Jerman. Sebelum itu kita mau keliling dulu. Oke. Jadi- Tapi sebelumnya main di event yang sama pernah? Belum. Ini baru. Iya. Tapi itu event itu udah berjalan sekian tahun, udah lama. Itu Dan sekarang- event itu sempat mati suri dan sekarang naik lagi. Beberapa tahun yang lalu udah event tahunan itu memang. Nah, sekarang mau dihidupin lagi. Oke. Dan kalian menjadi band Indonesia Psychobilly pertama yang main di sana. Yes. Iya. Sebelumnya nggak ada. Belum Nggak ada. ada. Wah, men, bakal mencetak sejarah. Amin. Amin. Thank Iya. you. Iya, karena apa ya? Membuat suatu sejarah itu kan gimana ya? Perlu effort, dan gua ngerasa bahwa ketika kalian udah bisa perform dengan band-band besar yang memang kalian idolakan di suatu festival yang besar, apalagi bawa apa ya, kayak karakter dari musik-musik kalian sendiri ke sana, itu tuh butuh effort yang besar. Dan sampai sejauh ini gue bilang, gue makanya respect banget nih. Bahkan pride juga ketika misalkan diajakin buat kolaborasi gitu sama teman-teman POB. Wah, POB. Iya. POB takkan salah. Pi. Tapi kalau diajak tur mau nggak kayak Rom? Wah, Wah, asik. gimana ya? Tolong cek aja ya. Oktober. Masih Oktober masih ada gak? Aman. Iya. Aman ya? Ya kalau nanti lihat nantilah. Lihat kesibukan ya. Lihat ChatGPT sih kan. Tapi seru gak tur di luar? Tur di luar kayak gitu? Banget, seru banget. Panggungan mana yang menurut kalian paling seru waktu pas kalian tur di luar? Semua punya ceritanya masing-masing. Yang sih. paling Ya. seru, berkesan lah buat Yang kalian. paling seru di Spanyol itu juga kita satu-satunya band Indonesia yang main. Menurut lu Iya, menurut gua. di Di Spanyol, Spanyol di Psychobilly Meeting. Psychobilly Meeting. Ya. Terus acara berapa hari? Itu 7 hari. 7 hari. 7 hari. 7 hari Festival kalian 7 berarti hari. make up dendong tiap hari gitu gitu. Enggak dong, pas kita perform Enggak. aja. Pas perform aja. Iya. Pas turun udah enggak, berarti kayak pas udah turun terus besokannya ketemu lagi. Hey bro, Siapa ini ya? kan membernya siapa ya? ini nggak inget dong ya, kayak karena kan ingetnya pas pakai make up. Iya. Kalian pesan kayak nggak ngerasa bahwa kayak, aduh agak ribet nih tiap kali manggung harus make upan segala macam gitu. Ya memang ribet, tapi kan udah apa ya? Awalnya coba. Udah resiko sih. Coba-coba. Awalnya coba-coba. Nyaman. Lah, saya langsung berinisiatif untuk mencoba lagi. Loh, kok makin enak? Tapi so far semua jalan lancar lah. Maksudnya kalian juga udah nggak ngerasa boring atau gimana? Justru malah menjadikan make up itu menjadi satu paket komplitnya kalian. Kalau nggak pakai make up Iya. justru malah kayak Malah aneh. kurang ya. Iya. Iya. Jadi emang di sana culture-nya Psychobilly itu gitu. Begitu dia ada acara ya dia berubah Iya. jadi alternya dia yang lain gitu. Bahkan nggak cuma kalian yang pakai make up atau Ya, Banyak, fans-fansnya banyak. penontonnya. Penontonnya juga sama. emang kalau Psychobilly itu penontonnya pada make upan gitu? Enggak semua, tapi Banyak kan ada yang Mayoritas. mereka memang benar-benar all out. Memang Tapi mereka kalau dandannya udah dandan ya keluar udah, dan suka-suka. semua dandan. Nah, itu culture itu yang nggak ada di Indonesia.
Ya. Oke. Jadi kalau acara Psycho Billy mereka semua berubah semua. Walaupun nggak make up tapi dia dandannya pasti. Mungkin karena minoritas. Lu tau nggak kayak kalau di Indonesia, gue juga nggak tahu ya. Kalau ketika lu nonton kayak acara metal, festival metal kayak gitulah, lu nggak perlu disuruh pakai baju hitam. Ya, ya. Kalau lu nggak pakai baju hitam, lu kayak ngerasa nggak bagian dari mereka gitu. Nah, iya karena gitu. si komunitasnya udah terbangun besar. Justru kalau misalnya gue ngerasa bahwa kalau misalkan kayak POB ini bisa terus menyuarakan kayak Psychobilly dan karena musiknya juga masih jarang di Indonesia, terus bisa konsisten gitu. Gue rasa juga bisa kayak membangun komunitas yang besar juga. Dan makanya tapi kalau di luar justru udah kayak gitu ya. Kalau datang ke acara Psychobilly, kalau nggak make upan justru nggak seru ya. Enggak. Oke. Jadi mereka berubah jadi dirinya dia yang lain. Itu yang. Nah kalau kalian selama ini jualan apa? Oh, zaman dulunya saya jualan bakmi di Jogja. Ini seriusan? Iya, serius. Dijawab beneran. Benar. Aku bawain chili oil, aku bawa. Asik. Chili oil, gila. Ini chili oil tuh buat kalau ada yang nyopet semprot-semprot gitu nggak? Tapi beneran lu jadi tukang bakmi? Iya, ada sama. Nah, terus kok bisa jadi pemain kontrabas? Gimana ceritanya? Makanya kita ajak biar besok tur kita ada koki kan. Jualan bakmi di Eropa, bro. Nggak balik kita. Ya, prisoner plus noodle gitu kan. Oh, beneran. Pakai darah asli. Tapi udah sebelumnya udah pernah tur keluar bareng POB belum? Belum, ini pertama. Yang pertama? Baru masuk juga di album. Karena basis sebelumnya kencing di ruang tamu katanya ya. Ini di kick out ya. Nggak ada yang bilang loh itu. Sama mandinya deket ruang tamu. Berarti kalian berdua nih yang belum pernah ngerasain tur bareng sama POB? Iya. Baru tur Jawa Bali aja ya? Agak grogi juga karena kan belum pernah. Wah. Main musik di luar. Naik pesawat udah Outlet. ya 24 jam ke Eropa udah aman ya? Aman sih harusnya. Dingin di sana dingin udah aman ya? Oke. Takutnya shock kan. Tapi dia tuh kenal POB dari zaman di SMP loh. Iya, saya nonton beliau-beliau ini kan saya kebetulan paling muda, jadi dulu saya nonton. Waktu SMP memang nonton beliau-beliau waktu formasi lama. Terus jadi satu komunitas, saya di Rockabilly, beliau masih Psychobilly, terus saya udah jarang aktif, malah ikut dan diajak. Lebih aktif di komunitas apa tadi bakmi enggak? Dan terbukti kita awet muda kan sekarang. Gila lu dia dari SMP loh. Lu waduh gokil. Lu dulu mengidolakan mereka, sekarang justru kayak malah jadi bagian dari POB juga. Terus perasaan lu gimana men? Karena gue sendiri kalau misalnya, oh ya anjir gak nyangka loh gue bisa malah jadi bagian dari orang yang gue idolain gitu. Sebenarnya cukup atau nggak ngidolain juga, cuma nonton aja. Ya dengerin. Karena kan explore instrumen. Jadi Rockabilly harus bisa, Psychobilly harus bisa. Country dan lain-lain. Ntar aja maghrib dulu. Ada yang mau panas ini enggak? Panas. Oh, tapi emang nggak perlu mengidolakan lah. Masa lu setan diidolakan, lu penganut apaan lu? Nah kalau lu men, lu pernah tur bareng sama dia? Sama POB? Ini baru udah berapa lama sama POB? Terhitung dari album pertama ini 5 bulan. 5 bulan? Ya mereka bareng. Barengan? Iya. Oh karena yang zombie di ruang tamu itu yang pada dikikotin, karena mereka di-hire-hirein ya. Oke. Nah kalau berarti jangan kencing di ruang tamu lu nih. Kalau dia yang bikin mie-nya, dia yang bikin tehnya. Jadi udah jadi. Pas ya. Terus gue pengen tahu kalau kebanyakan dari lagu-lagu yang ada di album POB ini siapa yang nyiptain men? Yang nulis? Bowo paling banyak. Ya. Bowo Kalau paling yang banyak. album ini kebetulan saya udah ada tabungan kemarin itu 10 lagu. 10 lagu. Ada yang sempat direkam dengan formasi yang sebelumnya, kemudian ketemu sama mereka,
kita aransemen ulang lagi dengan produksi yang kita rekam secara live bareng-bareng gitu. Ditambah 5 lagu baru dari Bayu. Oh, lu nggak memberikan kontribusi apa lu, men? Justru gue yang aransemen banyak. Oh, lu langsung Sorry ya. Enggak, tapi terus terang kehadiran Dana dan Topan itu bikin warna dari POB ini sekarang tuh sangat-sangat beda gitu. Ya, bisa didengar Baru, ya. Nanti teman-teman bisa dengar compare sama album sebelumnya gitu. album sebelumnya. Oke, tapi lebih fresh lah. iya, karena masih baru umuran belia lah. Karena kita juga punya background musik masing-masing ya. Ya, Jadi punk. beda-beda. Tapi kalau dari lirik sendiri, kalian kayak kan lu bilang tadi sebelumnya mainin musik punk, lu kayak rebel kayak gitu nggak sih? Enggak sih, kalau dari dulu nggak pernah. Kita memang Psychobilly itu kan temanya udah tema-tema yang horor-horor, kayak di film thriller, film psycho gitu kan. Jadi kita ngambilnya dari situ. Dan kebanyakan saya nulis lagu ya dari film, dari berita-berita. Saya nontonnya berita kriminal malahan. Oh, oke. Berita kriminal atau berita-berita mitos ya. Ponari diangkat, kenapa nggak diangkat Ponari gitu kan? Next. Atau Sumanto gitu. Ada itu Sumanto ada? Lagu Indonesian Psycho itu salah satunya dari itu juga. Oh, tapi karena Kasus itu mutilasi segala macam. oh iya, sama siapa yang Rian Jombang. Rian Jombang diangkat juga. Ada. Jadi satu lagu itu. Indonesian Psycho itu. Wah, Indonesian gila. Berarti Kumpulan orang-orang psycho di Indonesia itu diceritain di situ. pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Itu yang materi tour tahun lalu. Oh, kalau misalkan orang Indonesia kan udah tahu ya. Ya, Kita Tapi ada yang pakai bahasa daerah gak? rencana sih pengen. Daerah openingnya doang paling ya. Opening Kuntilanak tuh. Nung kene ae. Kan pakai bahasa daerah. Why not, man? Kenapa label-label kayak gitu-gitu juga seneng ngelihat band-band atau kayak penyanyi-penyanyi yang pakai bahasa daerah. Iya. Lu kalau sekarang misalkan kayak ada momennya di mana Jawa Timuran nih naik, pasti pakai bahasa daerah. Iya. Terus ada momen gantian nih ngegeser teman-teman dari timur nih, Ya. pasti pakai bahasa daerah mereka. Ada yang Sunda nih, Jawa Barat nih, ngeluarin lagi rame, pasti bahasa Iya, daerah. iya. Terus mungkin ada kecenderungan bahwa bahasa daerah juga bisa kok menasional Iya, gitu loh. betul. Kayak gitu ya. Kita emang kemarin meramu itu sih. Cuma belum bisa masuk. Banyak gitu kayak lagu Kuntilanak tuh openingnya bahasa Jawa. Tapi jadi horor banget, jadi gotik. Oh, jadi gotik nih. Wes Kurang aku dikit. melu, wes melebu ae. Tapi untuk materi yang tour ini kita emang ada beberapa lagu pakai bahasa daerah ya. Ya. Yang rencananya. Yang tour untuk Eropa. Oh iya, Eropa yang ada. bulan Oktober ada 3 lagu. Lagu Tiga lagu daerah. Kita Wah, bawain itu. lagu daerah. Lagu 4 lagu. Ada 4 lagu. Terus pakai instrumen, kayak lu kan pakai instrumen. Iya, pakai Sarunai. sarunai dari Sumatera Barat. Oh, itu kan keren ya. Maksudnya Nah, kayak besok kita bawain lagu tuh di aransemen ulang tuh lagu ilir-ilir. Dari Jawa, Ilir-ilir. ya, dari Jawa Tengah. Terus Padang tuh apa? Bare Solo. Bare Solok, satu lagi. ini goyang nasi Padang. Nasi Padang, pakai bukan itu bukan. Bukan. Oh, Satu. Dinding Barinding. Oh, di Ayam, Dinding. ayam apa? Ayam dan Ayam lape. lape. Ayam dan lape. Oh, oke. Ayam macek. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang. Kan dari Padang juga main. Labelnya agak suara ntar. Tapi Dana itu tuh punya cerita menarik Apa waktu rekaman ya Dan. Mistis ya? Proses rekaman gimana Dan? Prosesnya. Berapa Dan? Oh, iya. Yang ngulik itu. Yang kok pas lu ngulik lagi apa gitu masak bakmi tiba-tiba ada yang kata tangan langsung ya dari bukan. Yang kamu apa garap di tempat itu proses lagu apa ya? Oh, itu. Jadi awalnya kita tuh Jadi ini lagu yang ini. 14 lagu. Udah nih, udah 2 hari. Udah fix. Hari ketiga masuk studio Mas Bayu dan lagu baru gitu. Tiba-tiba ada lagu baru satu yaitu Zombie itu tadi. Itu lagu yang digarap semalam sama Mas Bayu. Jadi lagu andalan. Jadi kita rekaman sekalian workshop di situ. Jadi nyoba-nyoba dulu langsung rekam. Terus seremnya di mana? Seremnya ya itu. Tahu bulat tadi udah dadakan itu kan. Tiba-tiba kok ini kita rekam sekarang ya kayak gitu kan. Kita horor Gua udah nungguin bahwa
Gimana? Tahu lu lagi ngerekam tuh. Enggak, awalnya memang nggak horor, terus dia nanya, ini siapa yang nyanyi nanti? Delu, mana orangnya? Horor. Nah, itu cerita horornya di sini. Sekali. Bisa-bisanya. Satu di resiko untuk genre ini ya. Jadi main kontrabasnya kita namanya slap gitu kan. Nah, itu kalau senarnya keras ini bisa kecabut nih daging gitu. Nah, itu Apalagi horornya di situ tuh. Turut 15 lagu tuh hari kedua tuh udah sakit banget sebenarnya. Udah berdarah-darah. Belum, masih ngapal dulu sih. Enggak berdarah-darah. Tapi badan sih Berdarah-darah dong. Jadi udah makin tebel kan. Ya kalau di luar negeri banyak tuh yang sampai apa? Ini hancur. Kulit-kulitnya nempel di senar. Iya. Ada fotonya nanti di. Ada fotonya. Lu sempet kayak kalau pas main kontrabas Tapi pernah. Eropa berapa panggung Eropa 17 tahun ini? 17 5 negara. Nempel kulit dong udah dikit. Udah sampai tulang-tulang. Udah gitu kan schedule-nya padat ya. Iya. Baru juga dan manggung. Gini lagi. Waduh, tapi gokil. Lu udah berapa lama sih main kontrabas? Dari 2011 belajar pertama. Karena kebetulan masuk sekolah musik kan, klasik, kayak DMS gitu-gitu. Terus murtad lah saya ke Masuk barak. Gimana masuk barak lu? Tapi kalau lu Pan, lu di Temanggung juga? Jogja. Oh, lu bertiga Jogja. Terus Temanggungnya lu dong berdua? Iya. Jauh gak sih Temanggung sama Jogja? Dekat 2 jam. Ya kayak dari sini ke inilah apa Kintamani. Iya. Iya. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet. Kalian ngebangun jejaring sosial sama teman-teman di luar gimana sih? Ya kalau dari dulu ya awal-awal sih masih belum banyak media sosial, kita pakai email. Awal-awal pakai email, kemudian ada masuk Facebook. Friendster. MIRC dulu. RC. Aduh, mereka Friendster. Lu tua banget. Oh iya, tapi karena tahun 2000-an. Itu baru-barunya Facebook kan itu. Baru-baru 2007-an tuh baru 2006 2007 baru keluar 2007-an baru keluar Facebook. ini Facebook. Baru oke. Pindah ke Facebook. Berarti emang kayak musik kalian justru malah lebih terima di sana ya? Iya, karena memang di sana itu memang tempatnya kan asalnya memang dari Eropa kalau Psycho Billy sebenarnya. Dari Inggris. Dan kebetulan ya banyak orang-orang sana yang nggak nyangka juga, oh ternyata di Indonesia ada juga ya Psycho Billy, makanya daya tariknya seperti itu di sana. Kadang-kadang juga mereka malah nggak tahu kita dari Indonesia gitu. Iya. Enggak. Iya. Itu personal blues gitu aja. Mereka main, mereka kejar gitu. Tapi kalian Baru ngobrol, kalau baru misalkan pas di panggung kalian nggak memperkenalkan diri kita dari Indonesia kayak gitu-gitu? Pasti. Atau mungkin mereka nggak tahu juga Indonesia? Taunya Taunya Temanggung. The Manggung. Ya itu sempat terjadi juga ya waktu di Star Factor tuh di mana ya? Festival. Di Jerman. Iya. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Berapa jam? Berapa jam? 27 jam. Oh my god. By plane, bukan by bus tuh ya, by plane. Dia kaget tuh, serius. Langsung Google ya Indonesia mana gitu. Jadi duta juga kita kan jadi gitu. Eros enggak? dan kaget bahasa Inggris semua di sana di Eropa. Ya, anak-anak kecil aja udah pada bahasa Inggris. Iya. Jadi jangan kaget nanti. Enggak tahu orang Jerman bisa bahasa Inggris. Ah itu Jerman. Nah, itu juga beberapa. Iya, kadang beberapa. Tapi kalau di musik rata-rata ini sih bisa. Mereka bisa bahasa Inggris. At least dari sekian banyak personil 1-2 pasti mereka bisa. Ya, pasti. Bisa bahasa Inggris. Berarti sampai saat ini udah untuk album POB-nya sendiri ada 4 dan 11 album yang kompilasi. Iya, sama beberapa single-single lah. Udah ada planning untuk bubar? Kemarin sempat mau nggak jadi. Itu nggak jadi. Habis Terus pulang. akhirnya jadi album 4 ini. Habis pulang itu mau bubar aja lah kita gitu. Sampai tur. Sampai tur. Sampai gret ya. Sampai gret Itu dia loh. tuh. Gila mau manggung aja sampai gret gitu.
Tapi ini tur Jawa Bali semuanya lancar. Lancar, sejauh ini lancar. Untung ada telat kemarin sampai sempat kayak Oh, iya. ada kejadian ya. Itu juga horor juga tuh. Kami telat gara-gara Dana. Makasih ya Dan ya. Besok telat lagi nggak apa-apa. Ganti lampu rumah. Ganti lampu rumah. Iya, kan mau ditinggal lama kan. Ganti lampu rumah justru menyelamatkan nyawa kalian. Iya itu. Sesepele itu ternyata. Awalnya kan janjian jam 9 berangkat. Ah, Terus si Dana bilang telat nih datangnya. Ya udah kita tungguin. Akhirnya berangkat jam 11 ya. dari Jam dari 12. Gilimanuk kan? Ya gini Iya. Manu. Dari Gilimanuk kalian terlambat 1 jam. Dan setelah kalian sampai di Bali, Baru tahu. justru baru tahu Iya. bahwa Sejam kapal sebelumnya, sejam sebelumnya kapal tenggelam, Iya. kapal feri besar itu kan. Iya. Man. Iya. Wah gila. Kemungkinan kalau kita berangkat yang jam 9 itu kemungkinan bisa naik Bisa kapalnya. naik. Bisa jadi ghost beneran, jadi hantu beneran lumayan. Beneran gak cuma tampilan doang, ini cacar airnya beneran. Cacar Tolong sih. air. Tapi ya God bless you man. Ya. God bless you man. Dengan konsep yang kayak gini, kalian butuh waktu berapa lama untuk persiapan kayak nyiapin ini itu Nah, segala ini yang macam? sering timer ini dia. Nah, gue paling sering timer. Hmm. Kemarin pas lampu gelap, 5 Hmm. menit jadi. Kayak gini jadi 5 menit. Nah, tadi itu 10 menit. Kemarin 10 menit. Jadi rata-rata itu butuh 10 menit 10 menit. buat jadi gini. Kalau gelap bisa lebih cepat karena nggak detail kan. Kocok. Kalian pernah ini nggak kayak ada kepikiran misalnya lagi tur di Eropa ada kayak buka stand buat kayak face painting anak gitu nggak? Pengen sih. Kepikiran ya. Ah, Ada itu juga berarti itu. ide bagus. Iya, dia juga. Pengen. Face painting anak yang kupu-kupu atau Iya, apa iya, gitu kan. Ah, Dengan konsep seperti ini. Iya. Cuan. Bener. Di mana aja. Oh iya. Iya. Cuan sebelahnya bakmi. Bakmi. Ya, betul. Cuman cuan. kemarin ada cerita lucu juga Apa? waktu di Psycho Billy meeting, kita habis sound check, kita ke backstage, kita nyantai-nyantai kan. Make up. Tahu shift manajernya datang. Guys, 5 menit lagi. Hah. Bingung kan, udah darah dia sok gitu aja. Jadi di panggung merem karena pedas matanya gitu. Asli. Merem terus ya. Itu yang darah ya, yang hitam-hitam kayak apa jadi dakocan. Jadi lucu. Karena diburu-buru kan. Parah itu. Oke. Sekarang kita beralih ke pertanyaan dari followers. Ada nggak yang nanya? Ada yang pengen nanya nggak nih teman-teman? Kita lihat. Oke, buat POB. Tur ke Garut kapan? Wih, Berarti Garut. Garut ada. Ya. Yang nanya IO bukan? Ya kalau Garutnya ada. Nanya yo bukan. Udah mikirnya wah, cuan. Bagus nih, ini bagus nih. Udah prospeknya ke cuan. Kita lagi pitching ke Bandung sih. Cuma nggak nutup kemungkinan kalau memang Garut kita ada kesempatan, ada tempat di situ yang bisa kita pakai ya Sekalian gas mampir aja. sekalian. Bang tanya ke gitarisnya, nggak ada rencana bikin beauty care, salon kecantikan katanya. Aduh ini dia nih. Pengen sih, lagi nyari investor ya. Ya semalam sempat konten dia. Oh iya, jadi beauty vlogger men. Iya. Tiap kali udah, make pakai up, udah bikin. tiap kali make up tuh langsung kayak, ini guys produk dari anu. Gitu. Ini gunanya untuk ini udah Tunggu ya jadi di beauty vlogger TikTok Bayu Randu. Kita baru mulai TikTok. nih. Bang, itu nggak ada niatan untuk make upnya nggak ada niatan untuk dipermanenin biar nggak ribet. Kalau manggung katanya. Semalam baru ngobrol sama teman kita tato artis. Ini gue bilang ini mau nih sekalian Biar nggak ditato. ribet Ya, nih. ya udah. Biar nggak ribet Iya, nih. bener. Ini sebenarnya muka baik kita kayak gini nih sebenarnya. Kok muka Di- baik? di- Dari mana lagi? Di muka jadi horor. Lebih serem aslinya anjir. Bang itu band kuburan ya? Bukan kuburan dong, makam. Oke. main minor bukan main C minor. Setiap tamu kosan Delu datang ke kosan Delu, itu kita selalu ngasih challenge. Challenge-nya itu adalah biasanya kita bikin lirik lagu improve. Horor. Lirik lagu improve. Iya. Asik. Tiada lagi halal haram. Asik. Dia bilang nih,
Ini gimana? Mukanya susah. Terus ke sini. Oke. Di reggae horor. Reggae horor. Hari ini datang POB ke Prison of Blues ke kosan Delu. Yeah. Mereka datang dengan tampilan yang serem. Sampai susah merem. Hey, OB Prison of Blues. Sikat, bawa. Prison of Blues dari Temanggung. Asik. Kita main psychobilly. Selanjutnya sambung ke Bayu. Kita main di kosan Delu. Asik. Kosan Delu. Kosan Delu. Kosan Delu agak bau. Kolu apa? Kosan Delu. Kolu. Kosan Delu. Yo, Mak. Asik. Asik. Dulu ini baru musisi men. Jadi siap dengan segala tantangan, bro. Gak peduli topan kan. Oke, abis ini masih ada panggungan lagi ya? Masih banyak titik dan semoga turnya berjalan lancar. Amin. Semuanya. Dan lu nggak ada pertanyaan buat gue mungkin? Oh iya. Tadi ada tuh. Kenapa mau diajak kolaborasi sama Prison of Blues? Nah. Kenapa pengen mau diajak kolaborasi sama Prison of Blues? Ya, biar ada panggungan aja. Gue kan pas berarti. Kita nyari yang memang haus panggungan. Karena ini benar-benar temanggung bener. Kalau gue ketemu manggung, iya banyaknya panggungannya tuh di sosial media aja. Kalau panggungan aslinya jarang. Karena kayak wah suruh manggung. Ya, tapi harus, ini saatnya aku menunjukkan keseramanku. Tapi enggak, pada saat Bayu ngirim materi sama gua kayak, wah ini asik nih, apa liriknya lucu gitu. Konyol kan? Konyol, kok bisa-bisanya kayak zombie kencing di luar tamu. Tapi ternyata lagu itu justru malah punya story tersendiri ya. Karena personil yang dulu, gimana Bay? Temen itu sih. Temen bukain dong, lu takut. Oh ternyata di balik semua ini kalian menyimpan rasa benci padaku sampai dibikin lagu, kan? Ya udah. Itu abis ini tayang juga paling kalian diblok. Jadi kayak itu emang teman, sahabat, saudara kita juga. Jadi disclaimer dulu, teman, sahabat, saudara gitu. Ya. Kebetulan waktu itu lagi sakit. Lagi sakit dia minum obat gitu. Oke. Flu atau apa gitu. Obatnya disedot kayaknya ya. Nah. Wah, ini. Ayo. Ya sirup mau disedot kan sirup. Sirup. Obat sirup. Oke. Terus dia namanya orang sakit kan kayak orang tua gitu. Jadi dia ngompol di ruang tamu. Ngompol di ruang tamu. Oke. Terus pembantu pas mau masuk tuh takut dia. Kok ini ceritanya beda sama apa yang gue dapet waktu pesawat ya? Dilebih dikit sekarang. Soalnya lain nih. Tapi itu pada waktu pas kita Bayu kesini recording juga emang seru ya Bayu kayak. Oke, kayaknya seru nih kalau misalnya dibikin agak serem-sereman, Justru masukin. Delu tuh ngasih warna banyak tuh, suara-suara yang aneh tuh. Dan itu gak pakai sound effect tuh. Sendiri aja kita mau jerit-jeritan, mau growling-growlingan.
Kayak gitu tuh apal sih Mas. Dan ada 2 versi gue bikin kayak nada rendah sama nada tinggi. Cuma yang nada rendah itu kayak chordnya mungkin kalau di gue malah terlalu rendah. Jadi malah hilang. Jadi kayak malah saru sama Bowo kan. Bowo kan suaranya rendah banget. Karena pas ngambil nada tingginya justru oke nih agak ngeblend jadi kayak bagi vokal kayak gitu ya. Ini mana Berarti ulang. ChatGPT nggak bohong ya? Oh, bilangin. Apa? Datanya bener ya? Iya. Ya bener. Harusnya bukannya aib-aibnya. Bukan di situ. Oke. Pertanyaan terakhir buat kawan-kawan POB. Dalam jangka 5 tahun ke depan, POB itu pengen menjadi POB yang seperti apa sih? Intinya sih pengen lebih banyak orang tahu kita, pengen lebih banyak dikenal musik psychobilly, pengen banyak juga teman-teman yang mau ngeband psychobilly juga. Jadi kan kita punya banyak teman juga di Indonesia. Tapi bukan malah jadi kompetitor. Enggak juga sih. Enggak. Kalian justru malah pengen lebih banyak. Soalnya ketika kita waktu main di Eropa di festival psychobilly, kita senang karena banyak yang segenre. Jadi ini tempatnya di sini. Kalau di sini kan kadang kita main di acara metal, main di acara punk gitu kan beda sendiri gitu. Kalau ada teman yang punya band psychobilly gitu kan kita bisa lebih asik untuk main bareng gitu. Lalu En? Gua sih apa ya? Ya pastinya bisa diterima di Indonesia lah gitu. Musiknya semuanya. Ya kalau udah nggak diterima lu udah di ini kick out. Masukin barak. Udah di swasta kan nggak diterima. Karena lu nggak ikut tes sih. Nah asiknya tadi aku nyambung di ininya Bowo ya. Di psychobilly itu abang-abangan maksudnya yang senior gitu. Dia itu ada grup baru gitu kayak kita dari Indonesia gitu. Bisa dia nggak apaan lu main kayak gini ya. Justru aku banyak belajar. Nah di album ini tuh bisa Nggak ada abang-abangan lah. Nggak ada di sana. abang-abangan di sana gitu. Nah, kalian abang-abangannya, adik-adiknya kan Dana ada. Yang pengen disebut adik-adikan lu. Dia nyanyi adik-adikan memang. Itu nih. Kalau lu mah kan yang gua tahu kan under 20 hunter. Kalau lu, Bay? Gue pengennya 5 tahun ke depan, waktu yang singkat sih buat ini plan. Singkat belum tentu lu napas. Makanya singkat kan. Nah pengennya kalau 5 tahun ke depan ya, paling enggak kalau gue pribadi dan sebagai label rekamannya si POB dari Musik Blast dan di Indonesia, pengennya kita tiap tahun 1 album. Itu semiskin-miskin idenya. Tetap Jadi berkarya. pengennya karyanya tuh album. Jadi kalau 5 tahun ya minimal harus punya 5 album gitu. Artinya kalau kita bisa punya 5 album, artinya kita punya semangat kan. Nah semangat itu banyak tuh misalnya menginspirasi band-band lain buat berubah dari psychobilly alirannya. Bisa, kita pengennya gitu sih. Biar bukan bikin band psychobilly baru, tapi menginspirasi buat band yang lain tuh berubah aja dari psychobilly. Menpsychobillykan masyarakat. Udah berapa tahun? 18 tahun. You umuran SMA. You gonna be like psychobilly band, living legend man. Karena the one and only man. Yang seperti lu kayak gitu loh. Ya asal tetap konsisten, wah, gue percaya hal itu. Iya, Kalau lu Pan? 5 tahun ke depan. Iya. Kalau pengennya sih tetap ekspor ke under 20 ini. Under 20. Kalau kita ngomongin psycho berarti kembali ke root. Iya, roots-nya. Betul. Ke tema-tema horor Nusantara. Jadi lebih nanti jangkauannya lebih luas itu aja. Sama lebih ngangkat yang cerita-cerita horor lokal. Ya, urban legend. Masih banyak yang belum dikulik. Nah lu rencana 5 tahun ke depan bakmi lu mau dibikin gerobaknya? Tambah cabang apa gimana? Bakmi psycho. Lu gimana kan? Daging mentah. Kalau 5 tahun ke depan Bersama POB nih. ya 5 tahun atau lebih nanti pengennya POB itu seperti Motorhead, jadi anak punk dengerin, anak metal juga dengerin. Keren. Psychobilly itu posisinya cukup beruntung karena baru pun beririsan dengan punk yang notabene mereka mengkritik,
Nah, Psycho Billy itu tidak mengkritik katakanlah pemerintah gitu. Karena kita juga butuh dana untuk ke Pro pemerintah. Minta uang ke aku gitu. Oh iya. Mimpinya malah lebih bagus tukang bakmi. Businessman ya. Cuan. Tapi apapun itu, apa yang sedang dirancang, yang disusun sama kawan-kawan POB, semuanya berjalan lancar, Amin. tetap produktif. Semoga mimpi-mimpinya yang tadi bisa terwujud, dan turnya yang lagi berjalan sekarang lancar semua, dan yang Eropa juga catat ya, kalau misalnya emang Oktober schedule gua aman, ntar gua ikut tur sama mereka. Ya. Hah? Oh, betul lagi ngurus visa. Oke. Kita baru tahu loh, kita belum siap padahal ya. Oh, iya. Oke, thank you ya guys ya. Sama-sama. Ada satu lagu lagi gak buat penutup di album ketiga? Album yang keempat ini. Nah ini dia lagu tentang Sumanto, Rian Jombang. Ini di album yang sebelumnya ya? Ini single. Oh, single. Dan ini kebetulan featuring sama salah satu legend dari Belanda, Psycho Billy, Batmobile gitaris. ya. Jeng 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 jeng. Udah tahu bukan ya? Bukan ya. Ayo. 1, 2, 3, 4. Psycho, Indonesian Psycho, Indonesian Psycho, Indonesian Psycho. Many people are missing in this country, funded bodies with a pitiful condition. Studied on hands and even just single body. Mutilation victims, his sports unfairly. Vendetta becomes the trigger. When proper one so be it and for life. But beyond the softness, there are some times. There are some times to love and dread. Psycho, Indonesian Psycho, Indonesian Psycho, Indonesian Psycho, Psycho, Indonesian Psycho, can be found everywhere. Hypocrite, psychotic human.